Di zaman yang modern kayak gini, belajar itu nggak melulu dari textbook aja. Kita juga bisa belajar dari film, terutama yang akhir-akhir ini sedang digemari oleh banyak orang. Ya, drama Korea. Bagi kamu para pencinta drama Korea, pasti udah nggak asing nih dengan serial yang banyak diomongin di tahun 2020 ini, yaitu Itaewon Class. Drakor yang diadaptasi dari webtoon dan bisa kita tonton lewat Netflix ini bercerita tentang perjuangan Park Suro-yi, seorang mantan narapidana dalam membangun bisnisnya. Untuk kalian yang punya keinginan untuk memulai bisnis atau sedang struggle dengan bisnisnya, bisa banget nih disimak dan diterapin pelajaran-pelajaran dari drakor ini. So, apa aja yang bisa kita pelajarin? Mari kita bahas satu persatu. Merekrut manajer. Pada awal pembukaan kedainya, kedai yang bernama Danbam ini cenderung sepi dari pembeli dan menunjukkan penurunan dalam penjualan. Kemudian, Park Suro-yi merekrut Jo Yi-seo sebagai manajer untuk mengelola kedai Danbam. Dan ternyata hasilnya sangat signifikan. Omset meningkat dari yang sebelumnya kurang dari 1 juta won menjadi 3,2 juta won atau lebih dari 200%. Hebat bukan? Hal ini dikarenakan sang manajer Jo Yi-seo melakukan perombakan menu dan interior, menetapkan SOP dalam melayani pelanggan, serta melakukan promosi di sosial media. Di sini, Jo Yi-seo selaku manajer telah menerapkan manajemen strategik, karena tujuan dari manajemen strategik itu sendiri adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru dan berbeda untuk masa depan, perencanaan jangka panjang, dan mencoba mengoptimalkan tren hari ini untuk masa depan. Visi dan misi. Park Suro-yi sejak awal membuka kedainya telah mendeklarasikan secara jelas bahwa visinya adalah untuk menjadi yang terbaik di bisnis makanan. Kenapa sih visi dan misi ini penting? Yang pertama, manajer dan karyawan dapat mencapai kesepakatan mengenai tujuan perusahaan, menyediakan basis bagi aktivitas perencanaan strategi, memberikan arahan, memberikan titik fokus bagi stakeholder, menyelesaikan perbedaan sudut pandang antar manajer dan karyawan memiliki ekspektasi yang sama, membuat organisasi lebih bernilai bagi stakeholder, membuat organisasi menjadi lebih tertata dan termotivasi, mencapai kinerja yang lebih tinggi, serta mewujudkan sinergi antara manajer dengan karyawan. Karena menyadari akan pentingnya visi dan misi tersebut, kedai Danbam dapat survive walaupun banyak masalah yang menghalanginya. Memasarkan produk melalui bintang medsos dan mengikuti acara TV. Pada awal mula perjalanannya, kedai Danbam melakukan promosi lewat bintang medsos atau yang biasa kita kenal dengan endorse, dan mengikuti acara TV yang berjudul Kedai Terhebat. Hal ini dinilai sangat efektif karena kedai Danbam mencatatkan peningkatan jumlah pelanggan, permintaan franchise, serta tawaran investasi sebesar lebih dari 10 miliar won. Di dalam manajemen strategik, ini dikenal dengan integrasi intensif, yaitu penetrasi pasar. Penetrasi pasar berkaitan dengan strategi perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya atas produk yang sudah ada melalui upaya pemasaran yang lebih intensif. Beberapa langkah penetrasi pasar antara lain: mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar, mendominasi pertumbuhan pasar, mereorganisasi pasar dengan menyingkirkan pesaing, meningkatkan penggunaan oleh pelanggan yang sudah ada, mengambil alih perusahaan kompetitor. Di akhir season 1, kedai Danbam dengan investasi yang telah didapatkan membentuk perusahaan bernama Itaewon Class yang disingkat IC, yang pertumbuhannya cukup signifikan. Perusahaan IC ini berhasil melakukan akuisisi terhadap perusahaan pesaingnya, yaitu Jangga. Hal ini dikenal dengan strategi integrasi horizontal. Integrasi horizontal dilakukan untuk menguasai dan meningkatkan kendali terhadap pesaing, antara lain dengan membeli atau mengakuisisi perusahaan pesaing. Atas berhasilnya mengakuisisi Jangga yang sebelumnya adalah perusahaan nomor 1 dalam bisnis makanan, maka
visi Pak Suroyi sejak awal dia membangun bisnisnya, yaitu menjadi yang terbaik di bisnis makanan, telah berhasil dia capai. Wah, sangat inspiratif bukan? Semoga pelajaran-pelajaran tersebut bisa kita terapkan dalam mengelola bisnis ya. Memang drakor yang cukup viral ini sangat recommended buat kamu yang ingin hiburan sekaligus penuh dengan pelajaran. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari drakor Itaewon Class ini, seperti pelajaran hidup, pengelolaan keuangan, dan masih banyak lagi. So, tunggu apa lagi? Buruan ditonton drakornya. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol like jika kamu menyukai video ini, dan tulis di komentar di bawah jika ada yang ingin didiskusikan. Sekian dari saya, Kevin Valdiansa, signing out.